Ya, shalom jemaat Tuhan dimanapun jemaat Tuhan berada. Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Dan dalam janjinya dia berkata dia akan memberikan seorang penolong, yaitu Roh Kudus dalam setiap kehidupan orang-orang percaya. Dan malam hari ini saya mau mengajak setiap jemaat Tuhan dimanapun jemaat berada untuk bersama-sama menanti janji Tuhan digenapi dalam setiap kehidupan kita. Untuk itu, mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita siapkan hati kita, roh, jiwa, dan tubuh kita untuk boleh bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita akan awali dengan berdoa dan kita akan tundukkan kepala. Bapa di surga, kami bersyukur malam hari ini. Seperti janjimu, Engkau akan memberikan penolong bagi setiap kami, anak-anak-Mu, orang-orang percaya dalam kehidupan kami. Sungguh kami bangga Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami seorang diri. Tapi Engkau memberikan kami penolong, yaitu Roh Kudus-Mu. Dan malam hari ini Tuhan, kami menanti janji-Mu itu digenapi, supaya Roh Kudus boleh mengurapi setiap kami, memulihkan setiap kehidupan kami, bahkan juga memperbaharui setiap kehidupan kami. Sehingga kami boleh sama-sama berkenan di hadapan-Mu, hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kami awali Tuhan, bicara malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, sama-sama kita siapkan hati kita. Kita memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku. Memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Haleluya. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku. Terima kasih Yesus. Memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Mari bersama-sama katakan, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat
kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Katakan ku rindu selalu. Ku rindu selalu Hadir-Mu Tuhan. hadir-Mu di Amin. hidupku, Memulihkan jiwaku. memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, pulihkanku.
Baharui kami dengan roh-Mu yang kudus itu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Datang Roh Kudus, aku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Mari bersama-sama katakan. Datang Roh Kudus, aku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Mari jemaat Tuhan, sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Katakan, datang Roh Kudus. Datang Roh Kudus, aku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu. Kami rindu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Kuasa-Mu
menjamah setiap hari. Engkau menjamah setiap jemaat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Engkau memperbaharui Tuhan. Engkau memulihkan setiap roh kami Tuhan pada hari ini. Sehingga benar-benar Tuhan kami boleh semakin lebih dekat lagi. Semakin lebih dekat lagi Tuhan. Dan kami boleh mengerti akan kehendak-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Tuhan diperbaharui dari hari ke hari, bukan saja dengan Roh Kudus-Mu, tapi dengan kebenaran-kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita malam hari ini untuk diperbaharui melalui kebenaran firman-Nya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan-Mu. Rindu selalu dekat dengan-Mu, tinggal di hadirat-Mu. Haleluya. Katakan sekali lagi. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu dengan-Mu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan-Mu. Rindu selalu dekat dengan-Mu, tinggal di hadirat-Mu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan-Mu. Rindu selalu dekat dengan-Mu, tinggal di hadirat-Mu. Rindu selalu dekat dengan-Mu, tinggal di hadirat-Mu. Rindu selalu dekat dengan-Mu,
berkat-Mu. Inilah kerinduan kami ya Tuhan, selalu ada di hadirat-Mu, menikmati bait-Mu ya Tuhan. Engkau diam di dalam kami dan kami ada di dalam Engkau. Itulah yang kami inginkan bagi kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan Yesus, biarlah Roh-Mu bekerja di tempat ini Tuhan. Memulihkan setiap kami Tuhan. Singkapkan hal-hal yang baru bagi kami. Dan lebih lagi kami minta dengan sungguh-sungguh supaya Roh Kudus-Mu memperbaharui kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menerima firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hari ini kita berjumpa di dalam doa pencurahan Roh Kudus hari yang pertama, dan kita akan sama-sama belajar mengenai pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya. Hari ini saudara, kita belajar tentang bagaimana Roh Kudus memampukan kita untuk meneruskan pekerjaan Tuhan Yesus di dunia. Nah saudaraku, sebagai orang Kristen kita tahu bahwa kita ini ditentukan untuk menjadi serupa dengan Kristus ya. Jadi dari namanya saja, Kristen artinya pengikut Kristus, meniru Kristus. Nah saudaraku, mungkin di antara kita ada yang berpikir, wah kalau Tuhan Yesus itu kan sempurna, dia itu kan Tuhan gitu ya, dan dia jauh lebih daripada kita. Kita ini gak seperti dia, kita ini manusia biasa. Nah saudaraku, dengan pikiran yang seperti itu seringkali kita terus merasa, ya wajarlah kalau saya tuh gak seperti Tuhan Yesus gitu ya. Tapi firman Tuhan menyatakan tidak demikian saudara. Rasul Paulus memberi satu teladan bagi kita ketika dia mengatakan di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat 10-11. Dia menulis demikian saudara kepada jemaat di Filipi. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saudara, ketika Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Filipi, dia menegaskan apa yang menjadi tujuan hidupnya, apa yang menjadi goal di dalam hidupnya, saudara. Dan dia berkata, yang aku kehendaki adalah mengenal Kristus. Tapi bukan hanya mengenal terus secara secara blur gitu ya saudara, nggak ngerti sebenarnya mengenal Tuhan seperti apa, apakah sekedar perasaan kita, apakah sekedar anggapan kita. Tapi Rasul Paulus menjelaskan yang ku kehendaki ialah mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya. Kuasanya saudara yang tidak berubah itu. Kemudian persekutuan di dalam penderitaannya. Bersama-sama menderita karena pekerjaan Injil, karena pemberitaan Injil, saudara, karena kerajaan Allah. Seperti Kristus dulu juga menderita karena dia memberitakan kerajaan Allah. Kemudian menjadi serupa dengan kematiannya. Bagi orang Kristen, Paulus juga menulis di dalam kitab Filipi, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kalau hidup di dunia ini berarti bekerja memberi buah. Kalau mati kita bersama-sama dengan Allah. Baik hidup maupun mati kita dalam milik Allah. Itu kata firman Tuhan. Jadi kehidupan dan kematian kita sama-sama memuliakan Allah. Dan juga saudaraku, supaya pada akhirnya kata Paulus, aku juga beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Kebangkitan dari orang mati dan hidup kekal ini merupakan goal dari kehidupan kekristenan. Jadi seperti Kristus bangkit dari kematian saudara dan masuk ke dalam kemuliaan, itu juga yang nanti akan kita alami. Karena ini semua mulai dari pengenalan akan Kristus dan apa yang dia kerjakan di dalam hidup kita. Saudara, kalau kita mau mengenal Kristus, maka kita tidak bisa tidak berbicara tentang pekerjaan yang Kristus lakukan di dunia. Apa yang dia lakukan di dunia pada saat dia masih ada di dunia, saudara, pelayanan seperti apa? Kita mengingat pada saat Tuhan Yesus akan memulai pelayanannya, dia dibaptis. Dan ketika dia dibaptis, firman Tuhan katakan, ada suara, ya saudara, terdengar dari langit. Langit terbuka lalu terdengar suara, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Dan tidak hanya itu, muncul Roh Kudus turun atas Yesus seperti burung merpati wujudnya. Dan sejak hari itu saudara, Tuhan Yesus melayani di mana-mana dengan kuasa yang luar biasa.
Yang Yesus lakukan di dunia itu sebenarnya apa? Mungkin ada yang berpikir yang Yesus lakukan itu menyembuhkan orang. Ya, Yesus melakukan itu, tapi itu hanya bagian dari misinya. Yang Yesus lakukan adalah mengajar. Betul, Yesus mengajar, tapi tidak hanya mengajar. Sebenarnya ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, saudara, yang dia lakukan adalah dia mendirikan kerajaan Allah di dunia. Nah, kalau kata-katanya dia mendirikan kerajaan Allah di dunia, maka timbul pertanyaan, di dunia ini apakah belum ada kerajaan? Jawabannya sudah ada. Dan karena itu kedatangan Yesus sebagai raja di dunia, ini menimbulkan masalah besar, saudara. Saudara, ketika Tuhan Yesus datang, karena Yesus adalah rajanya, maka kerajaan Allah datang bersama-sama dengan dia. Dan kerajaan yang sudah ada di bumi, yaitu kerajaan kegelapan, itu jadi gonjang-ganjing ya saudara. Mereka jadi merasa diserang, dan memang mereka diserang oleh Tuhan Yesus. Kita melihat apa yang Yesus lakukan. Dia memberitakan Injil. Dia memberitakan kepada orang-orang bahwa ada pengampunan dosa bagi mereka. Ada keselamatan bagi mereka. Ada pemulihan bagi mereka. Pintu untuk berdamai dengan Allah dan memulai satu kehidupan yang baru itu terbuka melalui Yesus. Inilah berita Injil. Seperti di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-61. Roh Tuhan Allah ada padaku, sebab ia mengurapi aku untuk memberitakan kabar baik, untuk memberitakan kelepasan pada orang-orang yang di penjara, untuk memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Itu yang dilakukan oleh Yesus, saudara. Dia memberitakan kabar baik. Untuk meneguhkan pemberitaannya itu, maka dia mengadakan mujizat-mujizat yang besar, saudara. Seperti yang firman Tuhan katakan dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-22, di dalam khotbah dari Rasul Petrus, dikatakan, hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah, dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Seluruh Israel tahu bahwa Yesus melakukan mujizat-mujizat, hal-hal yang tidak mungkin dilakukan oleh orang biasa. Dia menyembuhkan orang sakit, dia memelekkan mata orang buta. Saudara bisa cari di dalam perjanjian lama, tidak ada nabi yang bisa mencelikan mata orang buta. Dia menyembuhkan orang kusta. Dia membangkitkan orang mati. Semua orang di sekelilingnya setuju bahwa semua yang dilakukan Yesus itu baik. Tanda-tanda dan kuasa mujizat-mujizat ini meneguhkan berita Injil yang dia bawa, bahwa kerajaan Allah sudah datang di tengah-tengah Israel dan Yesus adalah raja yang ditunggu-tunggu itu. Tapi bukan hanya itu, saudara. Seperti yang tadi saya katakan, di dunia ini sudah ada kerajaan ketika Yesus datang, yaitu kerajaan kegelapan. Dan pada saat Yesus datang, dia meluncurkan serangan kepada kerajaan kegelapan itu. Dia menyerang mereka, dia mengusir setan. Dia menghancurkan ikatan-ikatan kuasa kegelapan yang mengikat manusia. Sehingga saudara, setan-setan yang masuk ke dalam diri manusia itu sujud di hadapan Yesus dan mereka tersungkur. Jangan siksa kami, mereka bilang, karena Yesus punya kuasa atas mereka semua. Saudaraku, semua ini Tuhan Yesus lakukan dengan kuasa Roh Kudus. Setelah Roh Kudus turun atas Yesus pada saat dia dibaptis, maka kuasa yang besar menyertai Yesus pada saat dia melayani. Nah, saudaraku, ini yang dilakukan oleh Yesus. Tapi bagaimana dengan kita? Nah, Tuhan Yesus memberikan satu janji di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-12. Sebelum dia disalibkan, dia berkata kepada murid-muridnya, saudara, ini janji Tuhan Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Saudaraku, roh yang sama yang turun atas Tuhan Yesus pada hari dia dibaptis, itu juga diberikan kepada kita. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, dimuliakan sebagai raja di surga,
maka dia mencurahkan Roh Kudus-Nya atas umatnya, saudara. Dan ini roh yang membangkitkan orang mati, yang menyembuhkan orang sakit, yang mengusir setan. Roh yang sama meneguhkan kita, memberi kepada kita kuasa. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Ini ayat wajib Pentakosta ya saudara. Firman Tuhan berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Ketika Roh Kudus turun atas kita, kita memiliki kuasa. Kuasa untuk apa? Untuk menjadi saksi. Nah saudaraku, saksi ini merupakan istilah yang sangat menarik. Semua pasti pernah dengar saksi di pengadilan misalnya ya saudara. Orang yang akan bersaksi di pengadilan itu tidak bisa sembarang orang. Tidak bisa, oh saya mau bersaksi, saya dengar dari teman saya kejadiannya seperti ini. Nggak bisa saudara. Orang yang bersaksi di pengadilan harus orang yang mengalami sendiri atau melihat sendiri atau mendengar sendiri peristiwa yang terjadi yang dia saksikan. Dan ini yang Tuhan mau kita lakukan. Banyak orang statusnya Kristen tapi tidak bisa menjadi saksi karena tidak pernah mengalami apa-apa dengan Tuhan. Tidak pernah bertemu dengan Tuhan secara pribadi di dalam kehidupannya. Bukan itu yang Tuhan inginkan. Bukan sekedar kita datang ke gereja, kita beribadah, bukan. Tapi saudara dan saya punya hubungan pribadi dengan Allah, baru kita bisa menyaksikan apa yang kita lihat pada Allah, apa yang kita dengar dari Allah, apa yang kita alami bersama Allah, kita bisa menyaksikan. Kita bisa berkata bahwa Allah mengubah hidup kita. Kita bisa berkata bahwa Tuhan Yesus memperbaharui kita. Dengan demikian kita bisa jadi saksi. Saudaraku, apa yang dilakukan oleh saksi-saksi Kristus? Mereka memberitakan apa yang mereka alami, apa yang mereka terima dari Kristus. Mereka memberitakan Injil. Tuhan Yesus yang mati itu mengampuni dosa saya. Dan Yesus kemudian bangkit memberikan saya kemenangan di dalam hidup saya. Itu yang kita beritakan saudara. Dan Tuhan berjanji bahwa pemberitaan Injil ini akan diteguhkan dengan tanda-tanda dan kuasa yang diberikan oleh Roh Kudus. Saudara, saya ingin menyampaikan satu hal. Kalau di dalam perjanjian baru kita mengenal yang namanya saksi, maka di dalam perjanjian lama ada satu jabatan yang ekuivalen, yang setara dengan saksi, saudara. Dan orang-orang ini sama-sama mendengar firman dari Tuhan atau melihat Tuhan, ya saudara, mendapat penglihatan, atau mereka menerima sesuatu dari Tuhan, pesan dari Tuhan yang mereka harus sampaikan, dan diteguhkan juga dengan tanda-tanda dan kuasa. Orang-orang ini disebut nabi di dalam perjanjian lama. Jadi saudara bisa bayangkan posisi kita sebagai saksi di dalam perjanjian lama itu disebut nabi, saudara. Petrus ketika dia berkhotbah pada hari Pentakosta di hadapan ribuan orang Yahudi di Yerusalem, dia mengutip nubuat dari Nabi Yoel dalam kitab Yoel pasal yang kedua, ayat yang ke-28. Ini firman Tuhan katakan, kemudian daripada itu akan terjadi, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Ayat 29, juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Firman Tuhan berkata, saudara, pada hari terakhir Tuhan akan mencurahkan rohnya ke atas semua manusia. Bukan hanya pendeta-pendeta, bukan hanya pelayan-pelayan Tuhan. Semua manusia itu siapa saja? Mulai dari anak-anakmu, teruna-terunamu, orang-orang tuamu, bahkan budak-budakmu, semuanya akan menerima Roh Kudus. Ini adalah janji Tuhan yang besar, saudara. Dan Petrus berkata bahwa pada hari Pentakosta, janji itu mulai digenapi. Kenapa saya bilang mulai digenapi? Karena sampai hari ini Allah masih mencurahkan rohnya atas semua manusia.
sampai genap jumlahnya orang-orang yang diselamatkan, saudara. Nah, saudaraku, inilah akhir zaman, dimulai dengan pencurahan Roh Kudus, hari terakhir. Kita menunggu saatnya ketika Tuhan Yesus datang setelah Injil diberitakan ke seluruh bumi, disertai dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang meneguhkan pemberitaan Injil itu. Kalau kita bayangkan ya saudara, pada zaman Tuhan Yesus dulu hanya ada satu orang yang ditakuti oleh iblis, yaitu Yesus. Karena dia berkuasa atas segala sesuatu, dia bisa mengusir roh jahat, dia bisa menyembuhkan orang sakit, dia bisa memulihkan manusia, saudara. Iblis merasa diserang oleh Tuhan Yesus ketika dia datang. Dia berusaha untuk melawan Yesus dengan cara menyalibkan dia. Tapi yang terjadi, kematiannya malah membawa pada kebangkitan. Kebangkitannya pada kenaikan. Dan kenaikannya pada pencurahan Roh Kudus yang sekarang kita alami. Roh Kudus yang kita terima, saudara. Yesaya berkata dalam Yesaya 53 ayat yang pertama, siapa yang akan percaya pada apa yang kami dengar? Siapa yang akan percaya pada pemberitaan kami? Siapa yang akan mendengarkan kita kalau kita memberitakan Injil? Orang-orang dunia paling akan mencibir. Mereka akan bilang, ya itu kepercayaanmu. Udahlah, gak usah ngurusin orang lain. Siapa yang akan percaya kepada kita? Tapi Tuhan sendiri akan membuat firman-Nya sampai ke tujuan, saudara. Karena dia menyertai kita dengan Roh Kudus-Nya yang memberikan kita kuasa untuk menjadi saksi. Hari ini yang ditakuti iblis bukan hanya satu orang Yesus, tapi jutaan bahkan miliaran orang Yesus kecil. Orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus yang memberitakan Injil dengan kuasa dari Allah. Saudaraku, pekerjaan yang diberikan oleh Allah. Ketika dia meninggalkan kita, dia naik ke surga, Tuhan Yesus naik ke surga. Dia berkata, kamu akan menjadi saksi. Pekerjaan yang besar itu, saksi sampai ke ujung bumi. Beritakan Injil kepada semua makhluk, supaya semua bangsa menjadi muridku. Ini satu misi yang sangat besar, dan pekerjaan yang diberikan Allah harus dikerjakan dengan kuasa Allah. Tidak bisa dengan program manusia. Tidak bisa dengan kuasa manusia. Harus Allah yang bekerja, saudara. Karena itu sesuai janji Tuhan Yesus dalam Yohanes 14 ayat yang ke-12 tadi. Barang siapa percaya kepada dia, akan menerima Roh Kudus. Dan orang itu akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Bahkan yang lebih besar daripada itu. Kalau saudara percaya janji Allah bahwa dia menyertai saudara sampai akhir zaman. Kalau saudara percaya janji Allah bahwa Allah akan mencukupkan segala kebutuhan saudara. Saudara juga harus percaya janji Allah bahwa saudara dan saya akan melakukan pekerjaan yang lebih besar daripada yang Yesus lakukan. Yesus gak pernah keluar negeri, saudara. Tapi murid-muridnya memberitakan Injil sampai kemana-mana. Yesus tidak pernah berkhotbah disaksikan jutaan orang. Tapi melalui media, melalui teknologi sekarang, banyak orang memberitakan firman Tuhan tanpa halangan. Mujizat yang dilakukan Yesus hanya di lingkup Israel. Tapi ketika orang-orang percaya pergi ke seluruh penjuru bumi, mereka membawa kuasa itu kepada semua bangsa di dunia. Dan segala bangsa bisa melihat Yesus sungguh-sungguh mencurahkan kuasanya karena dia benar-benar adalah Tuhan. Saya berdoa supaya saudara dan saya dipakai Tuhan, bahkan lebih dari yang sudah-sudah. Dan itu hanya bisa terjadi kalau Roh Kudus menyertai kita. Roh Kudus turun atas kita. Hari-hari ini saudara, mari kita lebih sungguh-sungguh berdoa. Kita bertekun, kalau perlu kita berpuasa. Kita minta kepada Tuhan sungguh-sungguh. Penuhi aku dengan Roh-Mu Tuhan. Supaya aku menjadi saksi-Mu yang memberitakan Injil dengan penuh keberanian dan dengan kuasa yang dari Tuhan. Sehingga orang tidak menganggap kita remeh. Tapi mereka boleh melihat bahwa Tuhan yang hidup itu sungguh-sungguh menyertai kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita meresponi kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Haleluya. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapan-Mu.
selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Sekali lagi bersama-sama katakan, biar ini menjadi doa setiap kita. Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Oh, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Betapa kami menyadari akan ketidakberdayaan kami. Itu sebabnya kami butuh Engkau Roh Kudus dalam hidup kami. Perbaharui kami selalu Tuhan Roh Kudus, supaya hidup kami boleh semakin berkenan di hadapan-Mu, boleh menjadi sama seperti yang Engkau inginkan. Biarlah kebenaran firman-Mu malam hari ini boleh menjadi rema, boleh menjadi kekuatan dan mengingatkan kami kembali bahwa Roh Kudus, kami selalu rindu akan Engkau, kami butuh Engkau selalu dalam hidup kami. Taruhkan kebenaran-Mu, taruhkan kebenaran firman-Mu dalam setiap kehidupan kami jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada. Dan biarlah Tuhan Kau pakai hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu pada malam hari ini. Penuhi lagi bejananya ya Bapa. Berkati pelayanannya, berkati rumah tangganya. Bahkan juga setiap kami jemaat Tuhan, bahkan setiap kami yang mendengarkan acara pada malam hari ini, Tuhan memberkati setiap kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri acara kami malam hari ini. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, jangan lupa besok kita akan bersama-sama bisa mengikuti kembali acara ini di channel yang sama. Tuhan Yesus memberkati.